Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan mensimulasikan project Arduino. Ini menggunakan program Wakui. Nah, kali ini saya akan membuat rangkaian. Nah, rangkaian ini menggunakan 4 buah push button dan 4 buah LED yang mungkin nanti bisa digunakan untuk lomba seperti lomba cerdas cermat itu ya. Jadi ini akan saya rangkai dulu. Ini saya membutuhkan 4 buah push button. Ada 3, 4. Ini push buttonnya saya putar, tekan R, ini tetap warna hijau, kemudian tekan R, ini warna merah, kemudian tekan R, ini warna biru, satu lagi warna kuning. Putar dulu. Nah, ini 4 buah push button sudah ada. Sekarang untuk indikatornya ini saya gunakan LED saja. Seumpama nanti mau di paralel dengan apa ya, bel seumpama ya, itu bisa tinggal di paralel dengan relay. Jadi output ini bisa ke relay dan juga bel. Ini warnanya akan saya samakan. Ini warna hijau, merah, biru, ini kuning. Oke. Nah, setelah ini, oh ya, ini belum tambah resistornya. Resistor untuk LED-nya. LED-nya 4, berarti membutuhkan resistor 4 buah juga. Dan R. Ini disusun. Kemudian kita ubah nilainya resistornya di diagram J-Json sini ya. Diklik. Ini cari resistor. Biasanya resistor ini ada di bawah. Nah, ini ada resistor nilainya 1K. Ini tinggal diganti aja, saya gunakan 330 ohm. Ini bisa juga menggunakan 220 ohm.
330 ohm. Nah, ini warnanya sudah berubah. Kita tinggal menghubungkan kemudian ini lampu kuning saya hubungkan ke pin 13, warna biru saya hubungkan ke pin 12, warna merah saya hubungkan ke pin 11, warna hijau ke pin 10. Ini biar enak dilihat, ini saya ganti warnanya. Ini warna merah biru tetap. Kemudian jangan lupa dihubungkan ke ground. Ini untuk menghubungkan LED nih, jangan sampai salah kaki-kakinya karena ada dua kutub, katoda dan anoda. Untuk mengingatnya ini menggunakan kata KNAP, kenapo, katoda, gimana nih, katoda negatif, anoda positif. Loh kok malah merah semua. Ini ground warnanya hitam. Oke. Kemudian sekarang ini menghubungkan ke yang menghubungkan pin ke push button. Push button ini akan, jadi saya tidak akan menggunakan resistor pull up ya. Jadi resistor pull up ini akan langsung saya gunakan pada setting input. Jadi nanti di setting input untuk pin yang digunakan dengan input untuk pull up. Ini untuk groundnya, ini saya hubungkan dulu. Nah, ini jalur ground semua. Ini saya kasih warna hitam biar kelihatan. Nah, kemudian untuk pembacaan pinnya ini saya mulai ke pin 2.
Ini jalurnya saya ubah warnanya sesuai dengan warna push button. Ini biar kelihatan merah. Nah, ini udah kira-kira udah jadi. Sekarang kita coba untuk melakukan pemrograman. Kita masuk ke sketch.ino. Nah, di sini masuk ke void setup. Void setup ini langsung pin yang ada ini difungsikan untuk apa? Pin mode ini mulai dari 2, fungsinya sebagai input. Nah, di sini dipilih input pull up. Jadi dengan input pull up ini kita mengaktifkan resistor pull up pada yang ada di dalam board Arduino. Ini saya kopikan saja. Ini inputannya ada 4, 3, 4. Nah, diubah. Ini mulai pin 2 ya. 2, 3, 4, dan 5. Kemudian satu lagi ini pin yang sebagai output. Ini pin 13, fungsinya sebagai output. Ini saya kopikan lagi. (13) sebagai output, 12 sebagai output, 11 sebagai output, 10 sebagai output. Oke, dengan seperti ini kita mulai mencoba untuk masuk ke void loop. Ya, pada void loop ini kita gunakan kita akan membaca pin pada pin digital pada pin 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau ditekan maka push button yang sini sama sini ini nyambung. Kalau ditekan berarti pin kedua ini akan menjadi low. Jika tidak ditekan, maka dia akan membaca high karena ada resistor pull up yang digunakan. Jadi ini langsung if jika ini langsung digital read. Ini yang dibaca yang pertama yang mana? Seumpama saya akan menggunakan yang pertama, saya baca adalah pin yang kedua. Jika pin kedua ini sama dengan low, maka ini tombol hijau ya, maka lampu warna hijau ini akan menyala. Digital red, lampu warna hijau di pin ke 10. 10 high titik koma.
Kemudian hidupnya lampu ini akan saya tahan selama 2 detik. Jadi sewaktu bel itu ditekan, nanti ya tombol ditekan, maka lampu akan menyala selama 2 detik. Setelah 2 detik, ini lampu dimatikan. Digital red 10 low. Jadi seumpama di perlombaan cerdas cermat itu mencet tombol, maka lampu akan menyala selama 2 detik. Nah, biasanya ini kan di babak perebutan ya. Perebutan yang pertanyaan berebut. Nah, itu menggunakan metode ini. Jadi sewaktu push button yang hijau ditekan, maka lampu akan menyala selama 2 detik. Jadi setelah 2 detik baru nanti peserta akan menjawab ya. Jadi lampu menyala. Seumpama lampu ini akan dihubungkan di paralel dengan bel, itu lebih menarik lagi. Jadi peserta itu akan menjawab pada saat belnya sudah berhenti. Jadi biasanya kan dipencet, kelompok A. Kelompok A baru menjawab. Nah, selama proses menjawab ini program ditahan dulu. Nah, ini kita gunakan aja delay. Nah, kira-kira menjawabnya itu butuh berapa detik? Menjawab satu pertanyaan. Ya, katakanlah 3 detik lah. 3 detik untuk menjawab pertanyaan. Jadi selama menjawab pertanyaan itu waktu 3 detik ini nanti akan menunggu mendelay terus, didelay terus. Sehingga tombol yang lain itu tidak akan terbaca karena ini prosesnya menunggu. Kalau menggunakan interupsi ya, menggunakan interupsi itu sewaktu masih menunggu ini dan tombol yang lain ditekan, maka akan terjadi interupsi. Kemudian kita mulai lagi untuk yang kedua, untuk tombol merah kita baca. Nah, di sini menggunakan else if. Jadi selain if di sini, maka dia akan masuk ke else, tapi di else ini juga menggunakan if, menggunakan ketentuan. Digital read pada sekarang yang tombol merah. Tombol merah ini pada pin 3. Jika pin 3 itu dibaca dan bernilai low atau rendah, maka
Ini sama dengan yang atas ini. Ini saya kopikan saja. Digital red. Tapi di sini yang warna merah, lampu merah ini terhubung ke pin 11. Jadi ini saya ubah pin 11, ini dibuat high, ditunggu selama 2 detik, kemudian dibuat low, kemudian ditunggu selama 3 detik. Ini memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini kita cobakan dulu sebelum banyak-banyak, nanti kalau banyaknya salah nanti bisa bingung mencari kesalahannya. Ini kita coba dulu untuk simulasi pada rangkaian ini. Sekarang kita start simulasi. Aduh, ini sinyalnya ini sangat rendah ini. Kita coba tekan tombol warna hijau. Nah, ini hidup selama 2 detik. Nanti di detik ke 4 ya, mati. 3, 4. Nah, ini sudah mati. Nah, ini walaupun ditekan-tekan ini tidak akan hidup lampunya, lampu merah. Karena ini menunggu selama 3 detik. Berarti tadi di 4 ditambah 3 harusnya 7. Ya, nanti setelah di 7 baru bisa hidup. Ya, 7 ya, tekan. Nah, ini baru hidup. Ini ditekan-tekan juga nggak bakalan bisa hidup karena dia harus menunggu proses dari siklus ini selesai. 7. Oh, tadi berapa ya pas mencet tadi? Ini sinyalnya ini agak lambat, jadi perhitungan waktunya ini jadi sangat lambat ini. Ini saya ubah aja ini. Saya ubah menjadi 1 detik, yang ini 2 detik. Jadi untuk jika digunakan aslinya nanti ini disesuaikan saja. Nah, sekarang kita tinggal nambahkan yang push button warna hijau dan push button warna kuning. Di sini kita tambahkan lagi menggunakan if else ini. Ini saya kopikan. Nah, ini diubah. Jika selain tadi dia akan masuk ke sini selain itu. Tetapi di sini else-nya mempunyai syarat, yaitu jika digital red yang biru ini terhubung ke pin 4, berarti di sini ditulis 4. Jika pin 4 itu bernilai low atau 0, maka lampu biru pada pin 12, ini ditulis 12, ini akan dihidupkan. Ya. Setelah dihidupkan, kemudian ditunggu selama 1 detik. Setelah 1 detik, kemudian lampu biru dimatikan. Digital red 12 low. Setelah low ditunggu 2 detik untuk peserta menjawab pertanyaan. Kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya
Ini yang terakhir aja saya kopikan lagi. Sedangkan yang terakhir ini warna kuning ya. Warna kuning itu terhubung ke pin 5. Jadi di sini else if digital read 5, jika pin 5 itu sama dengan low, maka lampu kuning ini pin 13. Pin 13 akan dihidupkan. Ditunggu selama 1 detik, kemudian lampu pada pin 13 dimatikan. Setelah mati, menjawab pertanyaan, kemudian ditunggu selama 2 detik. Baru setelah 2 detik nanti tombol bisa tes kembali, ditekan kembali bisa. Nah, bagaimana jika keadaan ini else if-nya ini tidak terdeteksi? Maka di sini ditambahi else selain itu ini dibiarin saja, tidak ngapa-ngapain. Nah, di sini coba kita simulasikan bagaimana hasilnya. Nah, kita coba tekan warna biru ditekan. Nah, ini kuning ditekan, ini tidak akan hidup lampu warna kuning, dia harus nunggu dulu. Yang merah ditekan, ini tidak akan bisa hidup, nunggu selama 2 detik lagi. 2 detik, detik keempat. Nah, coba detik keempat, ini pin yang warna tombol warna merah saya tekan. Yang ke detik kelima lah, biar enak ya, saya tekan. Nah, ini hidup selama 1 detik. Detik ke-6 akan mati. 6, nah mati. Detik ke-8 baru bisa menekan tombol yang lainnya. Ini masih 6, ini dipencet-pencet nggak akan bisa hidup. Jadi menunggu sampai detik ke-8 ini. Nah, ini baru bisa hidup. Seumpama warna kuning saya tekan, hidup. Selama 1 detik juga. Nah, ini salah satu cara penggunaan Arduino pada rangkaian cerdas cermat ini ya. Nah, ini bisa ditambahi dengan seumpama ada tombol reset, dimana kalau tombol reset ditekan, maka apapun ini yang ditekan, tombol apapun ini tidak akan bisa. Nah, bisa juga itu bisa diarahkan ke aplikasi yang lain. Ini bisa juga mungkin sebagai game juga bisa. Nah, ini sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian,
Terima kasih.